Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, dalam memaparkan materi mengenai struktur atom dan spektra. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Firman H, kemudian ada Nurul Yasmin Syam, kemudian Nurdianti, dan juga Sarah Sitomarang. Baik, mengenai struktur atom dan spektra. Yang pertama yang akan dibahas adalah struktur atom hidrogen. Persamaan Hamiltonian untuk elektron dari dan inti bermassa Mn adalah di mana persamaan Hamiltonian ini adalah minus H bar kuadrat per 2 Me dikali nabla E kuadrat dikurang H bar kuadrat per 2 Mn dikali nabla N kuadrat dikurang Ze kuadrat per 4 pi epsilon 0 dikali R. Nah, subscribe pada nabla kuadrat ini menunjukkan diferensiasi hubungan dengan elektron atau nuklir koordinat. Baik, selanjutnya mengenai pemisahan variabel. Jadi intuisi fisik menunjukkan bahwa persamaan Schrödinger ini persamaan Schrödinger lengkap harus dipisahkan menjadi dua persamaan. Satu untuk gerakan atom secara keseluruhan melalui ruang, dan yang lainnya untuk gerakan elektron relatif terhadap nukleus. Nah, persamaan Schrödinger untuk gerakan internal elektron relatif terhadap nukleus adalah sebagaimana yang bisa kita lihat pada layar. Dari persamaan tersebut, di mana diferensiasi sekarang sehubungan dengan koordinat elektron relatif terhadap nukleus. Kuantitas mu disebut dengan massa berkurang. Massa tereduksi sangat mirip dengan massa elektron karena Mn. Massa inti akan jauh lebih besar daripada massa elektron. Jadi 1 per mu sebanding dengan 1 per Me, dan maka dari itu mu sebanding dengan Me. Dalam semua kecuali pekerjaan yang paling tepat, massa tereduksi dapat diganti dengan Me. Karena energi potensial adalah sentro simetris atau bisa dikatakan tidak tergantung pada sudut, dapat kita duga bahwa persamaan fungsi gelombang dapat dipisahkan menjadi komponen radial dan sudut. Oleh karena itu dapat dituliskan sebagaimana persamaan di bawah ini. Dari persamaan tersebut dapat kita periksa bahwa apakah persamaan Schrödinger dapat dipisahkan menjadi dua persamaan. Satu untuk fungsi gelombang radial atau R, dan yang lainnya untuk fungsi gelombang sudut. Seperti yang ditunjukkan pada informasi lebih lanjut dalam 9.1, persamaan tidak terpisah, dan persamaan yang harus kita selesaikan adalah dalam persamaan 9.8a, di mana lambda kuadrat dikali Y sama dengan minus L dalam kurung L tambah 1 dikali Y. Kemudian dalam persamaan 9.b, yaitu minus H bar kuadrat per 2 mu dikali dengan D kuadrat U per DR kuadrat ditambah dengan VF dikali U sama dengan akan menghasilkan EU. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Yudhistira dengan NIM H03120107. Saya akan membawakan materi berikutnya, yaitu di mana U dalam kurung R kecil sama dengan R kecil R besar dalam kurung R kecil. Potensial efektif sama dengan minus Ze kuadrat per 4 pi epsilon 0 R ditambah L dalam kurung L tambah 1 H coret kuadrat di per 2 pi R kuadrat. Persamaan 9.8a dengan persamaan Schrödinger untuk partikel yang bebas bergerak membulatkan titik pusat, dan solusinya adalah harmonik bola dan ditentukan oleh bilangan kuantum 1 dan 2. Kami pertimbangkan bahwa persamaan 9.8b disebut persamaan gelombang radial. Persamaan gelombang radial adalah deskripsi gerakan partikel bermassa mu di daerah satu dimensi R kurang dari tak terhingga R lebih dari 0, di mana energi potensialnya adalah potensial efektif atau R kecil. Selanjutnya yaitu solusi radial. Kita dapat mengantisipasi beberapa fitur dari bentuk fungsi gelombang radial dengan menganalisis bentuk potensial efektif. Suku pertama dalam persamaan 9.8c adalah energi potensial kolom elektron dalam medan inti. Istilah kedua berasal dari apa yang dalam fisika klasik disebut gaya sentrifugal yang muncul dari momentum sudut elektron di sekitar inti ketika L sama dengan 0.
Elektron tidak memiliki momentum sudut dan energi potensial efektif murni kolom dan tarik-menarik di semua jari-jari. Selanjutnya yaitu ketika L tidak sama dengan 0, suku sentrifugal memberikan kontribusi positif atau menolak terhadap energi potensial efektif. Ketika elektron dekat dengan nukleus, suku tolak-menolak ini yang sebanding dengan 1/r² mendominasi komponen kolom yang menarik, yang sebanding dengan 1/r, dan hasil bersihnya adalah tolakan efektif dari elektron dan inti. Dua energi potensial efektif, satu untuk L sama dengan 0 dan satu untuk L tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, secara kualitatif sangat berbeda dekat dengan inti, namun mereka serupa pada jarak yang jauh karena kontribusi sentrifugal cenderung 0 lebih cepat atau sebagai 1/r² daripada kontribusi kolom atau sebagai 1/r. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan solusi dengan L sama dengan 0 dan L tidak sama dengan 0 cukup berbeda di dekat inti tetapi serupa jauh darinya. Selanjutnya, dalam pembenaran berikut dua fitur penting berikut dari fungsi gelombang radial. Dekat dengan inti, artinya fungsi gelombang radial sebanding dengan R aksen dan semakin tinggi momentum sudut orbital, semakin kecil kemungkinan elektron akan ditemukan di sana. Jauh dari inti, artinya semua fungsi gelombang radial mendekati 0 secara eksponensial. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti, NIM H0312011010. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai struktur atom dan spektra, yaitu pada bagian bentuk fungsi gelombang radial. Di mana jika R sangat kecil atau dekat dengan inti, U sama dengan R kali R sebanding dengan 0, maka ruas skalen persamaan 9.8b adalah 0. Kita juga dapat mengabaikan semua kecuali suku terbesar yang bergantung pada 1/r² dalam persamaan 9.8b, dan dapat dituliskan minus d² U per dr² tambah I kali I tambah 1/r² kali U itu sebanding dengan 0. Adapun solusi dari persamaan ini, yaitu untuk R sebanding dengan 0 adalah U sama dengan AR pangkat I tambah 1 tambah B per R pangkat I. Karena R sama dengan U per R dan R harus berhingga di mana-mana, dan khususnya pada R sama dengan 0, maka kita harus menetapkan B sama dengan 0. Dan dengan demikian diperoleh R sebanding dengan AR pangkat 1, jauh dari inti. Ketika R sangat besar, kita dapat mengabaikan suku dalam 1/r dan 1/r², dan sehingga diperoleh persamaan 9.8 yang dapat kita lihat pada layar, di mana sebanding berarti secara asimptotik sama dengan, dalam arti bahwa nilainya menjadi sama dengan R, menjadi tak terbatas, seperti fungsi yang menurun secara eksponensial yang cenderung ke 0. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide. Sebagai R menjadi tak terbatas, persamaan ini memiliki bentuk minus H bar kuadrat per 2 mu kali D kuadrat R per dr² sama dengan ER. Solusi yang dapat diterima dari persamaan ini untuk R besar adalah dapat kita lihat pada layar, dan fungsi gelombang melurus secara eksponensial menuju 0 dengan meningkatnya nilai R. Langkah-langkah teknis untuk memecahkan persamaan radial untuk rentang jari-jari penuh dan melihat bagaimana bentuk R pangkat I yang dekat dengan nukleus menyatu dengan bentuk melurus secara eksponensial pada jarak yang jauh tidak akan dibahas. Untuk mengetahui bahwa dua buah batas hanya dapat dijembatani untuk nilai integral bilangan kuantum n, dan bahwa energi yang diizinkan sesuai dengan solusi yang diizinkan, itu bisa dilihat pada persamaan 9.9 pada slide, dengan n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Demikian pula fungsi gelombang radial bergantung pada nilai n dan i, tetapi tidak pada m, i, karena hanya i yang muncul dalam persamaan gelombang radial, dan semuanya memiliki bentuk seperti yang bisa kita lihat pada slide pada persamaan 9.10. Fungsi-fungsi ini paling sederhana ditulis dalam besaran tak berdimensi roh, di mana persamaannya bisa dilihat pada slide pada persamaan 9.11. Jari-jari Bohr
A0 memiliki nilai 52,9 pm. Disebut demikian karena kuantitas yang sama muncul dalam model atom hidrogen Bohr sebagai ciri-ciri orbit elektron dengan energi terendah. Secara khusus, fungsi gelombang radial untuk elektron dengan bilangan kuantum N dan I adalah fungsi nyata. Bisa dilihat pada persamaan 9.12 pada layar. Demikianlah presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Yasmin Syam dengan NIM H0312010009. Saya akan melanjutkan materi mengenai struktur atom dan spektra. Dapat kita lihat pada layar persamaan 9.12 di mana L dalam kurung rho adalah polinomial yang disebut polinomial Laguerre terkait ia menghubungkan solusi R isomorfik 0 di sebelah kirinya sesuai dengan R besar sebanding dengan rho pangkat L dengan fungsi peluruhan eksponensial di sebelah kanannya. Notasi mungkin terlihat menakutkan, tetapi polinomial memiliki bentuk yang cukup sederhana, seperti 1 dan 2. Mereka dapat dipilih pada tabel 9.1 yang dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya, persamaan 9.12 tadi, faktor N memastikan bahwa fungsi gelombang radial dinormalisasi ke 1 dalam arti bahwa integral 0 sampai dengan tak terhingga R besar N, L dalam kurung R pangkat 2 dr sama dengan 1. R pangkat 2 berasal dari elemen volume dalam koordinat bola. Secara khusus, kita dapat menginterpretasikan komponen persamaan 9.12 sebagai berikut. Yang pertama, faktor eksponensial memastikan bahwa fungsi gelombang mendekati 0 jauh dari inti. Yang kedua, faktor rho pangkat L memastikan bahwa fungsi gelombang menghilang di inti, asalkan L lebih besar daripada 0. Yang ketiga, polinomial Laguerre terkait adalah fungsi yang secara umum berisolasi dari nilai positif ke negatif dan menjelaskan keberadaan node radial. Selanjutnya itu ekspresi untuk beberapa fungsi gelombang radial diberikan pada tabel 9.1 yang tadi, kemudian diilustrasikan pada gambar 9.4 yang dapat kita lihat pada layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Sarah Situmorang. Baik, perkenalkan saya Sarah Situmorang dengan NIM H0312011011. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Yang kedua, orbital atom dan energinya. Orbital atom adalah fungsi gelombang satu elektron untuk elektron dalam atom. Setiap orbital atom hidrogen didefinisikan oleh 3 bilangan kuantum, ditunjuk N, L, dan Ml. Ketika sebuah elektron dijelaskan oleh salah satu dari fungsi gelombang ini, kita mengatakan bahwa ia menempati orbital itu. Kita dapat melanjutkan dengan mengatakan bahwa elektron dalam keadaan N, L, Ml. Misalnya, sebuah elektron yang dijelaskan oleh fungsi gelombang 100 dan dalam keadaan 100 dikatakan menempati orbital dengan N sama dengan 1, L sama dengan 0, dan Ml sama dengan 0. Bagian A, spesifikasi orbital. Bilangan kuantum N disebut bilangan kuantum utama. Itu dapat mengambil nilai N sama dengan 1, 2, 3 dan menentukan energi elektron. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum N memiliki energi yang diberikan oleh persamaan 9.9. Dua bilangan kuantum lainnya, yaitu L dan Ml, berasal dari solusi sudut dan menentukan momentum sudut elektron di sekitar inti. Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum L memiliki momentum sudut sebesar buka kurung kurawal L buka kurung L tambah 1 tutup kurung kurawal pangkat setengah H coret dengan L sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga sampai N1.
Sebuah elektron dalam orbital dengan bilangan kuantum ml memiliki komponen Z dengan momentum sudut ml h coret dengan ml sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya hingga sampai plus minus L. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.